untuk melakukan ibadah kaum muda meskipun di rumah aja. Saat ini meskipun kita masih ibadah online, tapi kita semua masih harus tetap merasakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang masa muda kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, Engkau memberkati setiap rumah-rumah di mana kami berada Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarga kami, dan Engkau juga memberkati gereja kami, memberkati bangsa ini Tuhan. Terima kasih, ini anak-anak-Mu Tuhan mau memuji muliakan nama-Mu. Mari Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, di dalam hati kami, dan di tengah-tengah kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita anak-anak muda telah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihapus.
Shalom, selamat sore saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, remaja, pemuda-pemudi Gereja Sidang Jemaat Allah Hosana Cemani yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin mengerti dan kami melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari, sehingga kami boleh berkenan di pemandangan Tuhan dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dengan segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami semua, tunas remaja, pemuda-pemudi GSDH Hosana Cemani. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya pemberitaan firman ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita langsung membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yunus. Kita akan baca firman ini dari pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-3. Sebenarnya kita akan membaca pasal 1 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-17, tetapi pada sore hari ini kita akan baca saja ayat 1 sampai 3. Saya percaya bahwa semua sudah tahu, sudah hafal tentang sejarah kehidupan Yunus dan juga panggilannya sebagai nabi. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah jangan menyimpang dari perintah Tuhan. Sekali lagi, jangan menyimpang dari Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab setiap penyimpangan yang kita lakukan, tapi sebenarnya kita tahu yang benar, tapi kita menyimpang dari kebenaran itu, maka kita akan mengalami sanksi dari Tuhan. Kalau kita baca tentang kitab Yunus ini, kita mengerti dan kita tahu bahwa Yunus yang menerima sebenarnya kasih karunia Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, dan Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke kota Niniwe. Dan kita tahu bahwa dari pembacaan firman Tuhan, kota Niniwe dihuni oleh orang-orang yang sudah tidak takut akan Tuhan, tapi melakukan segala kejahatan di hadapan Tuhan. Tapi sekalipun demikian, bangsa Niniwe tetap dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya dia mengutus Yunus pergi ke sana untuk menasehati mereka supaya mereka berhenti dan tidak terus melakukan kejahatan dalam hidup mereka. Karena Tuhan melihat semua apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Dan tujuan daripada Tuhan supaya mereka bertobat dan percaya dan mereka tidak akan dihukum. Kita lihat bahwa Yunus memberi tanggapan terhadap panggilan Tuhan itu. Tetapi Yunus tidak berangkat ke tempat yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan.
Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe. Tetapi dia bukan pergi ke Niniwe. Dia memang pergi ke pelabuhan. Dan di pelabuhan ada kapal, ke pelabuhan Yafo, dan di pelabuhan Yafo itu ada kapal yang menuju kota Tarsis. Kita baca bahwa dia naik kapal yang menuju Tarsis. Dan dia menyimpang dari perintah Tuhan. Dia tahu yang benar karena firman Tuhan berkata kepada dia, pergilah, bangunlah dan pergilah ke Niniwe. Berserulah engkau di sana. Tapi dia menyimpang dari perintah Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya bahwa dia masuk ke dalam kapal itu, dan di tengah lautan terjadi angin ombak yang besar dan mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi Yunus. Tetapi itu sebenarnya sebagai hukuman, sebagai sanksi yang harus dialami Yunus. Dan akibat dari pelanggaran Yunus, semua nahoda dan isi kapal itu mengalami ketakutan yang sangat karena Yunus menjauhkan diri dari Tuhan atau dari perintah Tuhan. Mengapa dia tidak berangkat ke Niniwe? Karena dia rasa takut, karena sebelumnya dia sudah tahu bahwa semua penduduk Niniwe jahat dan dia takut. Dan itu sebabnya dia tidak pergi ke sana. Dia lebih menuruti apa yang dia takutkan. Tapi sebenarnya kalau dia berangkat ke sana, dia meyakini kalau Tuhan yang sudah menyuruh, maka Tuhan akan menyertai. Sesuatu yang dia takutkan tidak akan terjadi kalau dia mematuhi perintah Tuhan. Tapi secara singkat, Tuhan mengasihi dia, tetapi tetap ada sanksi. Sementara di tengah lautan ombak besar datang mengombang-ambingkan kapal itu, dan semua nahoda kapal membuang isi dari kapal itu. Yunus turun di bagian paling bawah, dia tertidur nyenyak di sana, dan secara singkat dia ditemukan oleh nahoda, dan mereka berkumpul semua dan diadakan undi, dan yang kena undi itu dengan persetujuan Tuhan, kenalah undi itu terhadap Yunus, atau Yunus yang kena undi itu. Dan nahoda kapal bertanya, siapakah engkau? Dari mana bangsamu? Dari mana engkau? Dan dia menjawab, saya adalah seorang yang takut akan Tuhan, artinya yang percaya kepada Tuhan. Tapi saya sudah melarikan diri karena Tuhan menyuruh saya ke Niniwe. Tapi saya masuk kapal ini dan karena pergi ke Tarsis. Pada waktu itu, apa yang kami lakukan terhadapmu? Pada waktu itu dia sadar dan dia katakan, buanglah saya ke laut. Dan pada waktu itu, secara singkat, dia dibuang nahoda kapal ke laut itu. Dan itu sebagai sanksi. Tetapi pada waktu dia dibuang ke laut, berhentilah angin yang kencang itu dan kapal itu tenang kembali. Tetapi luar biasa, Tuhan luar biasa mengasihi Yunus. Mengasihi Yunus sebab visi daripada Tuhan itu akan digenapi. Karena dia mengasihi bangsa Niniwe. Dan dia juga mengasihi Yunus. Dan pada waktu dia dibuang ke laut, Tuhan memerintahkan ikan besar untuk datang dan menelan dia. Dan kita tahu Yunus ditelan, dan di dalam perut ikan, kita tahu itu bahwa firman Tuhan memberikan satu testimoni atau kesaksian, 3 hari 3 malam dia di dalam perahu, dan dia sangat menderita. Kita lihat bahwa dia sangat menyesal, minta ampun, dia berdoa, dia tidak ada oksigen, tetapi inilah kemahakuasaan Tuhan. Dari dalam perut ikan itu dia berdoa, dia minta ampun, dia mengakui kesalahannya, dia minta ampun kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Tapi dia tersiksa, dia menyesal. Dan Tuhan mendengar doa minta ampun dari Yunus, dan Tuhan memerintahkan ikan yang besar itu ke darat dan memuntahkannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah tahu semua kebenaran firman Tuhan. Tetapi lebih sering kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jujur, kita tahu pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kita tahu mana yang benar yang harus kita lakukan. Tetapi betapa sering kita melakukan apa yang Tuhan tidak izinkan, yang tidak Tuhan perbolehkan. Dan ingat, saudara-saudari, semua pelanggaran pasti ada sanksi.
Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Kalau kita mau bertobat, meninggalkan semua pelanggaran itu, maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan pulihkan kita. Tetapi kalau tidak, kalau seumur hidup terus menyimpang dari perintah Tuhan, hidup melakukan segala kejahatan di hadapan Tuhan, maka penderitaan, bahkan hukuman, sanksi akan Tuhan berikan. Kita perhatikan bahwa Yunus dipulihkan karena dia minta ampun. Dia dimuntahkan oleh ikan yang besar dan dia membersihkan dirinya. Akhirnya dia pergi kembali ke pelabuhan dan dia naik kapal yang menuju Tarsis dan sampai di Niniwe. Dan sampai di Niniwe dia berkhotbah supaya orang-orang Niniwe bertobat. Dan memang rajanya, penduduknya, semua rakyatnya, bahkan hewan pun diperintahkan supaya berpuasa, berkabung. Mereka menyesal. Mereka mendengarkan khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus supaya mereka bertobat. Sehingga tidak menghukum mereka. Dan mereka bertobat. Dan akhirnya penghukuman itu atau sanksi yang sangat berat itu tidak terjadi. Pemuda-pemudi dan remaja yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi jangan karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia panjang sabar, maha kasih. Terus menerus kita terus melakukan kejahatan. Bermacam-macam kejahatan kita lakukan. Tidak mau bertobat. Terus mengikuti keinginan daging. Tadi Yunus mengikuti keinginan dia sendiri. Yaitu dia mau selamat, dia tidak mau malah. Padahal kan Tuhan yang menyuruh. Kalau Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan jamin hidupnya. Pada waktu awal pun dia pergi ke Niniwe, Tuhan pasti jaga. Pelihara dia, tidak akan diganggu oleh penduduk Niniwe. Karena Tuhan yang sudah memerintahkan, Tuhan akan menyertai, melindungi. Tapi dia mencoba menyimpang dari perintah Tuhan. Penderitaan, kita bisa bayangkan bahwa dalam perut ikan itu dia sangat menderita. Tapi karena dia datang menyesal dan bertobat dari dalam perut ikan, maka Tuhan mengampuni. Dan akhirnya dia dipulihkan. Bahkan visi daripada Tuhan terhadap bangsa Niniwe itu tergenapi, yaitu mereka tidak dihukum, tidak dibinasakan, tapi mereka diampuni dan bertobat. Jadi pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jangan terus-menerus menyimpang dari perintah Tuhan. Kalau kita mau berbahagia dalam hidup ini, mari kita hidup mentaati, menuruti perintah Tuhan. Setiap orang yang menuruti perintah Tuhan, Tuhan sangat menghargai mereka. Tuhan sangat menghargai pribadi-pribadi yang mentaati perintah Tuhan, yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Untuk itu pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan, masih ada kesempatan. Jangan terus melakukan segala pelanggaran berbentuk apapun itu. Tuhan lihat semua yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan saya katakan sekali lagi, saya garis bawahi, setiap pelanggaran, setiap tindakan yang kita lakukan dengan sengaja, kita tahu itu salah, berseberangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kita lakukan, ada sanksi. Kalau saudara-saudari mau mengalami bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidupmu, dari masa remaja, masa tunas remaja, masa pemuda-pemudi, engkau harus dengar-dengaran akan firman Tuhan dan berusaha dalam hidupmu melakukannya tiap-tiap hari. Jangan terus menuruti keinginan daging. Keinginan daging yang akibatnya saudara-saudari berdosa, tetapi mengikuti keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah yang kita lakukan dalam hidup ini. Saya selalu mengarahkan remaja, pemuda-pemudi, kaum muda Hosana, sejak saya melayani di gereja ini. Mengenai hal ini sering saya tekankan. Karena Tuhan mau supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan dan melihat bagaimana tangan Tuhan terus terulur, menolong, memberkati, melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan rusak hidupmu.
tetapi takutlah akan Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Turut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, satu lagi sebagai penutup firman Tuhan pada sore hari ini adalah Mazmur pasal 119 ayat 19. Ayat 9. 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan hidupnya bersih? Dengan menjaganya. Menjaga hidup ini dengan firman Tuhan. Untuk itu jaga hidupmu dekat dengan Tuhan. Kemana? Apa yang Tuhan perintahkan untuk lakukan? Lakukanlah. Maka Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan dimuliakan. Engkau berkenan dan engkau diberkati. Tentu berkat di sini berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, dan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Kau tidak perlu takut akan hidupmu kalau engkau hidup benar, mentaati ketetapan Tuhan dan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sadari hal ini. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan dengan menuruti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhanku Yesus Kristus dipermuliakan dan aku diberkati oleh Tuhan dan hidupku menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua tunas remaja, pemuda-pemudi GSJ Hosana Cemani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan berusaha dalam hidup ini mentaati semua perintah dan ketetapan Tuhan, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dari hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak menuruti keinginan daging kami. Kami tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dari perintah Tuhan. Tapi kami mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan, supaya kami boleh berkenan kepadamu. Boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan pun akan melakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami duga. Dan Tuhan terus akan mengasihi kami dan akan mengatur langkah-langkah hidup kami. Kami tidak perlu khawatir tentang hidup ini, kalau kami hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh remaja, pemuda-pemudi Gereja Sidang Jemaat Allah Hosana, supaya mereka terus bertumbuh dalam Tuhan dan berbuah, dan mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Hidup mereka dijamin oleh Tuhan kalau mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kau memberkati seluruh remaja, pemuda-pemudi, baik berkat-berkat ilahi maupun berkat-berkat jasmani. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati. Immanuel.